Selamat pagi, Ibu Bapa dan Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, ayat harian pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 17. Namun saya akan bacakan mulai dari ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jika kita ingin memanfaatkan hidup sebaik-baiknya, maka kita harus mengendalikan waktu kita. Waktu kita adalah hidup kita. Jika kita tidak belajar untuk mengatur waktu, maka hidup kita tidak akan melangkah jauh. Kita semua punya waktu yang sama setiap hari. Sebetulnya waktu lebih berharga dalam hidup ketimbang uang. Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan waktu kita, tapi kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu kita. Kita hanya diberi jatah sejumlah hari dan waktu di dunia ini. Jika kita membuang-buang waktu apalagi untuk hal-hal yang tidak berguna, itu sama dengan kita menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak punya waktu untuk segalanya. Tetapi kabar baik dari Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan segalanya. Tuhan meminta kita agar hidup efektif, yaitu hidup melakukan hal-hal penting, hal-hal berguna, dan tentu memuliakan namanya. Ini kedengarannya memang mudah, tapi sejujurnya ini adalah perkara sulit. Sangat sulit memilih yang terbaik ketimbang memilih yang termudah. Seiring dengan bertambahnya usia kita harus memilih untuk tidak melakukan banyak aktivitas. Pilihan itu bukan karena aktivitas itu buruk, sehingga harus kita hindari. Tapi itu karena kita ingin memaksimalkan waktu kita untuk memilih dan mengerjakan yang terbaik. Kita ingin menghabiskan hidup kita untuk misi yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan dalam masa-masa hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini tidak menunjuk pada tingkat inteligensi yang rendah. Alkitab sering menghubungkan kata bodoh kepada seorang yang menggantungkan hidupnya kepada diri sendiri maupun kepada kekayaan dan bukan kepada Tuhan. Orang yang kaya yang menumpuk harta lalu berkata, tenanglah engkau jiwaku. Dalam Alkitab disebut sebagai orang kaya yang bodoh, karena ia mempercayakan hidupnya pada harta yang ia kumpulkan. Orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya, Yesus katakan sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Para perempuan yang membawa pelita tapi tidak membawa persediaan, Alkitab menyebutnya sebagai perempuan bodoh. Disebut bodoh karena tidak melakukan kehendak Allah, karena menggantungkan hidupnya pada harta, bukan pada Tuhan. Dan bodoh karena tidak mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk membenahi hidupnya semakin berkenan di hadapan Allah. Lewat firman Tuhan hari ini, mengingatkan agar kita tidak hidup seperti orang bebal, orang bodoh, dan tidak mempergunakan kesempatan yang ada. Melainkan agar kita hidup seperti orang arif, berusaha mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan,
untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan orang lain, dan tentunya untuk kemuliaan Allah. Amin.